Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabriana Kurnia Dewi dengan NIM D93218084. Untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah studi Business Plan Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nurul Hidayati, saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis pada 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan legalitas. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu urgensi mengapa kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Menurut Mark Hendricks, your business idea may look good on paper, but how will it fare in the real world? Run a feasibility test and find out. Maksudnya yaitu bisnis Anda mungkin terlihat bagus, terlihat strategis, terlihat baik, terlihat sangat-sangat meyakinkan, namun hanya pada rencana, namun hanya pada dokumen bisnis plan. Bagaimana jika bisnis Anda dihadapkan pada dunia nyata? Untuk mengetahuinya, kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk merefleksikan respon dari masyarakat terhadap bisnis kita, terhadap produk atau barang jasa kita. Selanjutnya pada aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial, kita melakukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui benefits, untuk mengetahui manfaat apa yang didapat oleh masyarakat dari mengkonsumsi, dari menggunakan produk kita. Selanjutnya untuk mengetahui feedback, untuk mengetahui respon dari masyarakat, apakah masyarakat sudah puas, apakah masyarakat masih kurang, atau mungkin masyarakat sudah sangat exciting dan sangat responsif terhadap produk kita. Selanjutnya untuk mengetahui kuantitas dari pengguna produk kita, apakah kita sudah mampu menyaingi pesaing-pesaing lain atau mungkin belum, dan sebagainya, mungkin belum tahu. Selanjutnya untuk dari sisi ekonomi, untuk mengetahui untung rugi, apakah bisnis kita untung bila kita jalankan, apakah bisnis kita memiliki kontinuitas untuk kedepannya, apakah bisnis kita ini bertahan lama bila kita pasarkan di masyarakat. Untuk itu kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya pada aspek legalitas. Pada aspek legalitas ini, mengapa harus dilakukan studi kelayakan bisnis pada aspek legalitas? Karena untuk melindungi bisnis kita dari misalnya pencurian nama, mungkin pelanggaran hak cipta, plagiarisme, atau sebagainya. Pada UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan juga pada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, urutan prosedur dari bisnis ini, pertama yaitu kita memiliki produk berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya kita dapat mendaftarkannya untuk memiliki merek. Untuk memiliki merek sendiri adalah keunikan, nama unik, nama dagang, nama produk kita yang unik, yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Nah, merek tersebut didaftarkan ke pemerintah mengikuti syarat-syarat yang sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2001 tadi. Selanjutnya setelah memiliki merek dapat didaftarkan untuk memiliki hak cipta. Hak cipta ini menunjukkan bahwa produk ini, bisnis ini milik kita, sah milik kita. Nah, itu juga didaftarkan melalui ke pemerintah juga sesuai dengan syarat-syarat yang ada di UU nomor 28 tahun 2014. Selanjutnya untuk izin jenis usaha dan syarat izin. Izin jenis usaha dan syarat izin di pemerintah Kota Surabaya ini sudah sangat sistematis, sistematika sudah tersusun di webnya pemerintah Kota Surabaya, yaitu https://surabaya.go.id/tanda-pagar. Di situ dijelaskan pada menu pelayanan, masuk dalam menu pelayanan perizinan, pendaftaran izin parsial mandiri, akan nampak berbagai macam izin jenis usaha yang akan kita dirikan. Misal kita mendirikan izin jenis usaha perdagangan, maka akan muncul syarat-syarat yang harus kita lalui untuk
mendirikan izin tersebut. Atau mungkin kita ingin mendirikan izin usaha industri IUI, maka akan muncul pula syarat-syarat prosedur yang harus kita penuhi untuk dapat mendapatkan surat izin usaha tersebut. Selanjutnya untuk bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha sendiri memiliki 5, yaitu PT, koperasi, yayasan, CV, dan firma. PT adalah perseroan terbatas. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa PT badan hukum yang beraktivitas untuk melakukan usaha dengan modal dasar yang memenuhi syarat-syarat tersebut ada di UU Nomor 14 Tahun 2007. Syarat didirikannya badan PT ada 2, yaitu syarat formal dan syarat umum. Secara general, badan PT harus didirikan minimal dengan 2 orang dan memiliki pembagian saham yang ditentukan oleh PT tersebut. Selanjutnya untuk koperasi. Koperasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 yaitu badan hukum usaha perseorangan dengan pemisahan kekayaan antara anggota masing-masing untuk menjalankan modal usaha. Jadi antara anggota masing-masing ini memiliki kekayaan masing-masing yang tidak dapat dicampurkan. Karena itu sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012. Nah, syarat untuk didirikannya koperasi ini ada 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer syaratnya yaitu didirikannya minimal terdiri dari 20 orang. Sementara koperasi sekunder minimal terdiri dari 3 koperasi primer. Selanjutnya yaitu badan hukum yayasan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan pasal 11 menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan bersifat untuk sosial, keagamaan, kemanusiaan dengan pendirian diajukan kepada menteri melalui notaris dengan akta yang berbahasa Indonesia dan formal dan sebagainya. Untuk syarat-syarat yang didirikan sudah dijelaskan dalam pasal tersebut, dalam regulasi tersebut. Selanjutnya yaitu CV, Perserikatan Komanditer. Dalam KUHT yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19 hingga 21 dijelaskan bahwa badan usaha ini merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di mana terdapat pengusaha aktif dan juga pengusaha pasif. Pengusaha aktif yaitu pengusaha yang mengoperasikan menjalankan usaha tersebut, sementara pengusaha aktif hanya ikut menyumbang modal di perusahaan tersebut, di CV tersebut. Untuk badan usaha selanjutnya yaitu firma. Badan usaha firma ini hampir sama dengan CV, lanjutannya dari pasal KUHT pasal 23 hingga 27 insyaallah itu dijelaskan bahwa badan usaha ini merupakan badan usaha yang bersumber dari modal 1 orang yaitu pendirinya, di mana badan usaha ini kekayaan dan kerugiannya dibagi sama rata. Nah, CV dan firma ini hampir sama, namun perbedaannya CV ini kurang transparan kepada investor apabila adanya kerugian dan sebagainya, sementara firma sudah transparan namun keuntungan dan kerugian akan dibagi rata, sedangkan modal tersebut didapatkan dari 1 orang yaitu pendirinya. Selanjutnya untuk rumusan masalah memilih badan usaha yang paling tepat. Menurut saya sendiri yaitu yayasan. Yayasan sendiri ini mengapa? Karena yayasan didirikan dengan tujuan yang jelas, dengan tujuan untuk sosial, untuk keagamaan, untuk pendidikan, untuk kemanusiaan dan sebagainya. Sementara yang kedua, koperasi juga baik, namun hanya untuk menyimpan modal bagi para anggotanya untuk menjalankan usahanya masing-masing. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.